Sebelum cerita dan review lebih banyak mengenai setrika, gue mau ngaku dulu. Jadi gue itu bukan tim rapi kinclong sebenarnya kalau soal baju. Karena berhubung gue ibu beranak satu, bekerja juga tanpa asisten rumah tangga dan suster, yang paling realistis buat gue sebenarnya cuci kering pakai atau dilipat dulu lah, ditaruh di lemari gitu loh. Nah cuma hari ini mau bahas tentang setrika gue. Ini adalah Bruno Styling Handy Steamer. Dan semuanya akan dibawa dalam perspektif yang efisien dan santai aja ya. Dari semua home appliances, setrika ini adalah salah satu benda yang paling terakhir dicari dan dilengkapin. Jadi setelah pindah ke rumah ini 7 tahun, kayak baru tahun ke-6 di sini gue baru cari setrika gitu loh. Simply karena ini nggak primer aja sih buat gue. Kalau kita ngomongin setrika, itu biasanya ada 2 tipe yang cukup familiar. Itu adalah iron dan steamer. Nah, gue akan bikin sedikit perbandingannya supaya teman-teman yang belum familiar bisa baca juga. Setrika konvensional saat ini jelas belum jadi pilihan buat gue. Pertimbangannya selain gue nggak harus yang rapi-rapi licin tadi itu, karena rumah gue juga kecil space-nya. Terus gue tuh nggak punya papan setrikaan dan nggak berniat juga buat beli. Yang terakhir dan yang paling penting, nyetrika itu adalah pekerjaan domestik yang paling terakhir yang gue suka. Alias gue nggak suka, sama sekali nggak suka. Jadi dari awal gue nikah sekitar 7 tahun yang lalu, hampir semua baju dan jilbab gue itu kayak 95% disetrikain sama Riza, sama laki gue, sama suami gue. Karena itu, setrika uap ini lebih menarik perhatian gue. Dan 2 produk kecengan gue yang pertama ini adalah Bruno. Yang pertama, Bruno Styling Handy Steamer, dan seri terbarunya, Bruno Handy and Press Steamer. Harganya cuma beda dikit dan gue sempet agak bingung sebenarnya. Tapi setelah menimang-nimang faktor desain, penyimpanan, dan pemakaian, akhirnya gue milih seri pertama mereka, Bruno Styling Handy Steamer. Soal Bruno, ini adalah hal yang gue simpulin sendiri dari internet, jadi belum tentu bener ya. Jadi Bruno ini adalah lifestyle product dari Jepang, desainnya juga dari Jepang, cuma manufacture-nya di Cina. Kalau teman-teman lihat di webnya atau di online shopping Jepangnya, itu line produknya tuh banyak dan super lucu-lucu banget. Dari mulai multi-stick blender, steam and bake toaster, grill sandwich maker, soup jar, tote bag, sampai ada sapu tangan anduk dan kipas angin muka. Walaupun sekilas kelihatan menarik ya produk-produknya Bruno ya, tapi gue nggak bisa cerita banyak tentang brandnya karena ini adalah produk pertama Bruno yang gue punya. Jadi pengalaman gue baru kayak 6 bulan terakhir doang gitu pakai ini. FYI, jadi Bruno ini setahu gue belum ada lisensi atau toko resminya di Indonesia. Kekurangannya nanti kalau rusak atau mau klaim garansi, itu belum tentu mudah prosesnya. Nah, gue sendiri beli ini di Singapura waktu itu hand carry untuk harga sekitar 1,5 jutaan. Dan kalau teman-teman nanti udah selesai nonton video ini dan tertarik, bisa coba cari juga di e-commerce, karena kalau nggak salah sih udah banyak yang jual kok. Siapa tahu ada yang sedang cari setrikaan juga dan mau pelajarin mengenai speknya. Buat mempermudah, gue akan lampirin beberapa detail speknya ya. Soal fitur nih, gue mau bahas beberapa hal yang gue suka dari si Bruno ini setelah kurang lebih 6 bulan gue pakai. Yang paling pertama buat gue itu karena alatnya tuh ringan banget dan gak perlu repot-repot harus pasang iron board dulu gitu. Gue tuh bahkan bisa langsung nyetrika di lemari dalam keadaan baju lagi digantung. Nah, buat penyimpanannya, Bruno ini bisa digantung di sebelah baju kalau misalkan kita udah kelar nih nyetrikanya. Jadi bagian bawahnya ini tuh bisa dibuka dan diisi air. Kurang lebih sekitar 130 ml per sekali isi. Dan ini cukup buat sekitar 3 rok terusan. Tapi balik lagi ya, kalau materialnya tebel, maka akan makin lama dan butuh lebih banyak air dan uap juga.
By the way, jangan lupa buat selalu buang airnya kalau udah selesai dipakai. Dulu sempat gue kelupaan buang padahal udah gue campur pakai essential oil. Jadinya bikin jamuran nih, ditutupnya jadi hitam-hitam begini. Nah ini cocok nih buat gue yang kadang suka mepet waktunya. Jadi dari awal dicolokin sampai setrikanya siap dipakai itu cuma butuh waktu sekitar 18 detik sampai 25 detik aja. Jadi selain buat nyetrika, Bruno ini tuh punya dua fungsi lain. Bisa dipakai buat bunuh bakteri di bantal, boneka, atau produk-produk fabric lainnya. Dan bisa juga buat jadi penghilang aroma nggak sedap di dalam ruangan. Terkait tentang treatment buat material baju yang kita setrika, Bruno punya dua attachment. Yang pertama tuh padded ini nih. Padded ini buat bahan-bahan yang tebel, sama dia juga punya brush. Brush ini justru buat bahan-bahan yang nggak bisa langsung kena panas. Walaupun sebenarnya gue nggak sering-sering amat nyetrika, tapi boleh lah ya sekali-kali kita ngomongin pro cons tentang Bruno steamer ini. Kalau buat pro-nya sih sama kayak yang sebelumnya udah gue bahas. Kenyataan bahwa desainnya ergonomis, terus bisa ngilangin kusut langsung di gantungan lemari dan nggak perlu gosok-gosok sekuat tenaga, itu bener-bener praktis dan meet my preferences. Sementara buat kontranya, karena gue itu cukup sering pakai linen dan kain sinjang, kadang-kadang nyetrikanya jadi butuh waktu lebih lama. Tapi itu bukan salah setrikanya ya, itu salah gue karena gue pakai steamer ini nggak sesuai sama kapasitas materialnya. But still, tetap bisa agak rapi kok, walaupun nggak bikin licin sih ya. Terakhir nih, buat produk dengan harga 1,5 jutaan, desainnya sleek dan minimalis lah, oke lah. Mempermudah kegiatan sehari-hari juga, buat gue pribadi ini worth to buy. Ini oke kok buat dibeli dan dimilikin. Cuma buat temen-temen yang memang tim klimis dan harus rapi banget dengan licin, gue gak menyarankan produk ini. Gue rasa produk ini gak tepat sih buat kalian. Masih terus berharap kalau teman-teman tuh bisa dapat manfaat dan informasi yang objektif dari video-video yang aku buat, sambil terus punya kontrol diri untuk beli barang-barang secara mindful. Aku pamit dulu, sampai jumpa di video review-review benda duniawi berikutnya. Jadi bye-bye!